Oke, kita mulai aja ya kuliahnya ya. Oke, saya share screen aja. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat. Wah, share screen isinya YouTube. Mantap. Ntar. Oke, ntar mana sih? Kok hilang? Oh, sorry saya sambil monitoring chat ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat. Kita akan mulai lagi masuk ke open course di TTS ACID. Oke, silahkan eh, dikerjain kuisnya seperti biasa ya. Coba kita cek dulu ah. Sudah saya mana nih kemampuan eh ya lambat. Ya lambat. Ini sambil saya oh ya, ini sekalian oh ini lagi kebuka. Oke, 2026 kita masuk ke sistem operasi. Oke, ini masuk kuliah sistem operasinya. eh kita lihat nilai ya, grades. Pastikan ngerjakan yang ID kuliahnya 263 ini ya. 263 ini ya ID-nya. Jadi klik kuliah apa aja harus ganti aja ID-nya ke 263. Oke. Sekarang kita coba cek nilai. Oh, nilainya dari sebelah kanan. Edit mode-nya jangan dibuka. Soalnya ntar bisa kerubah nilainya, bahaya. Oke. Ini masih 1,2625. 95, siapa nih 95? Muhammad Izudin. Oke, 95. Oke, ini masih dikit. Coba kita lihat lagi. Ini Muri bagus, dua orang jadi mulai bagus nilainya. Ini 60 lulus sih sebenarnya 60. 65 lulus cuma dapat C. Gitu ya. Jadi kalau bisa nih ujian lagi yang 65 ini juga kayaknya oh UASnya udah dikerjain pantas. Ini kayaknya kuisnya belum dikerjain sih. Kuis sama tes belum dikerjain. Dira Fajar 95 udah oke banget. Naufal 97. Ini Denny Ahmad Fauzi masih 51 kerjain lagi. Hafiz udah bagus. Terus ini yang 10 masih harus kerja, ini kerja keras semua nih sisanya. Ini Dava juga masih harus kerja keras. Robi Ramjako oke banget. Terus siapa lagi? Aditya Rizky hampir 90 ya oke lah. Ini Sangga Bekti Wijaya oke. Itu yang udah nilainya udah bagus. Yang lain tolong kerjakan. Jangan sampai ditunda ke akhir semester. Itu aja sih. Oke. Sekarang kita coba saya baru nulis 2 buku lagi nih. Di sini ada buku ini ada di s.id. Saya masukin lagi s.id. Ini masuk ke s.id/free OWP ebooks. Terus di bawah sini ada buku AI untuk programming dan coding cepat supaya kita bisa coding cepat. Di sini kita bisa baca online sih bukunya kalau yang ini kecil-kecil. Jadi bisa untuk AI buat programming karena besok saya harus ngasih workshop guru-guru di Banten, di Serang, tentang bagaimana kita bisa programming dengan cepat dibantu AI. Jadi materinya berbentuk buku bukan slide. Gitu ya. Ini silahkan di-download. Jadi masuk ke s.id/free OWP ebooks. Terus di sini juga di jaringan juga ternyata banyak banget yang minat mikrotik. Ini ada buku pegangan teknik jaringan menggunakan mikrotik. Ini yang tadi, buku yang tadi kalau nggak salah berapa ya? Hampir 200-an halaman. Yang ini sekitar 400 berapa gitu. Coba lihat dulu ya, bentar. Iseng. Ini 100, 200, 300.
455 halaman. Ini mikrotik banget. Dan ini materinya lumayan oke sih sebetulnya. Ada tentang OSPF, BGP, ada firewall di layer 7 segala macam. Ini perhatiin ada OSPF, BGP segala macam. Terus template-nya juga seratusan halaman template-nya sendiri. Jadi ini banyak contekannya. Kalau Anda mulai main mikrotik, ini oke banget sih. Gitu ya. Silakan di-download, silakan dioprek-oprek, silakan dipakai, dan ini dirancang untuk kita bisa bikin lab jaringan cuman modal komputer doang gitu. Cuman konsekuensi dari situ adalah kita nggak bisa bikin ini, jadinya nggak bisa bikin wifi karena pakai virtual box. Jadi wifi-nya susah, walaupun di sini ada bagaimana cara membuat hotspot, wireless mikrotik hotspot, ada materinya, cuman kalau mau yang benerannya ya pakai mikrotik beneran kepaksa. Gitu ya. Kira-kira gitu ya. Jadi silahkan di-download, silahkan dioprek-oprek. Ini yang download banyak banget ternyata. Buku yang ini. Ini bukunya jadinya tadi siang. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini kira-kira itu ya. Silahkan di-download. Oke, sekarang kita masuk ke e-learning. Oke, masuk ke sini. Bentar, mana nih ya? Ini ada sistem operasi, kita udah bahas beberapa. Kita minggu lalu udah mulai bikin compile. Nah, ini compile-nya udah nggak bisa lagi. Karena laptop yang buat compile-nya udah saya format sekarang, pakai Ubuntu 2604. Oke, jadi kemarin masih bisa. Karena emang sengaja. Oke, kita akan coba, kita akan coba yang ini ya. Kita akan percobaan nih, sekarang yang ini. Kernel mode, pengaturan kernel scheduler sama yang gampang mah ini dulu ya. Monitoring kerja sistem operasi lebih gampang. Nanti kalau udah gitu kita akan coba masuk ke yang kernel yang ini ya. Ini kalau udah kayak gini bisa cepet sih kuliahnya. Nanti uji nyali minggu-minggu depan lah. Mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Kita akan coba yang ini ya. Sistem operasi Android-nya kita cobain. Tapi saya harus nyiapin serius sih. Kalau yang ini harus nyiapin serius, soalnya komputer bakal ancur-ancuran gitu. Kalau buat ngompil apa segala macam, komputer bakal ancur-ancuran. Saya harus nyiapin serius. Oke, kita akan monitoring kerja sistem operasi, dan ini serius, dibutuhin banget. Kita akan masuk ke tool yang biasa dipakai buat monitoring si sistem operasi. Oke, ini saya allow aja. Ini kondisinya HTTPS sertifikatnya udah expired ya. Ini toolnya ada top, htop, PS account, PS3, VMstat, SAR, W, up ini. Nah, ini kita coba lihat masing-masing buat apa nih makhluk ini. Jujur ini kalau kita sedang, ini pengetahuan ini bukan cuma urusan sistem operasi ya, jangan khawatir. Kalau kita sedang menjadi admin di server, kemudian ada serangan segala macam atau ada ransomware masuk, kita pakai tool-tool ini buat ngelihat kerjanya si ransomware tadi. Jadi ransomware tadi akan kelihatan pakai alat-alat ini. Tool-tool ini bisa ngelihat sih ransomware-nya ada di mana. Oke. Sekarang kita ini sistem operasinya situasi Linux. Kalau Windows kagak ngerti dah. Pusing kepala Windows. Kenapa arahnya ke arah Linux? Karena ini buat di server sih sebetulnya. Jadi ini kita diarahin supaya Anda siap buat menghandle server Linux. Oke, sekarang saya akan ngasih lihat satu-satu ya. Top. Clear layar. Saya akan zoom in. Oke, top. Kita bisa ngelihat dari top ini berapa informasi. Ini yang lagi jalan operasinya apa paling atas nih, kelihatan. Ini ada zoom yang kita pakai. OBS ini saya lagi ngerekam zoomnya. Ini ada Palapa XCP, ini chatnya. Kita pakai chat ini ada 2 chat nih sebenarnya, ada Palapa
XCP sama Palapa Desktop, ada dua dijalanin. Oke. Ini biasanya kita pakai buat ini ya. Kita pakai buat interaksi dengan teman-teman cyber security sih. Jadi kita yang main di cyber security, terutama yang berinteraksi dengan Mabes, TNI, Kemhan dan sebagainya, kita rata-rata makanya Palapa sih. Gitu ya. Jadi kalau Anda mau masuk dunia cyber security, sarannya coba pakai Palapa, terus coba masuk grupnya di Palapa. Ini grupnya terbatas sih sebetulnya. Tapi kalau lu pada jagoan ya masuklah ke grup itu. Bisa saya rekomendasiin sih biar bisa masuk ke grup itu. Yang ada di grup itu banyaknya petinggi sih, petinggi-petinggi cyber security. Jadi bisa masuk ke Palapa ini. Biangnya ada di security. Jadi ini biangnya ada di sini nih kalau mau tahu. Security. Yalah. Indonesia.id kalau nggak salah belakangnya. Kok jadi kayak gini sih? Security.id. Mau nggak? Awas lo kalau nggak mau. Oke, mau, bener. Oh, harus gitu ya? Security aja banyak rupanya. Oke, yaudah, ini dia makhluknya. Kalau nanti download di ini bisa kelihatan security-nya juga sih. Mereka lagi cari orang buat magang di dunia security. Jadi kalau anda berminat sama dunia security segala macam dan emang punya keahlian, mereka cari orang sih sebetulnya. Tapi cari orang yang jago gitu ya. Jadi kalau merasa nyaman, silahkan apply ke sini atau koordinasi sama saya kenalin seseorang security-nya. Gitu ya. Oke, ini top. Kita bisa lihat yang lagi jalan paling atas siapa. Nah, di atas sini kita bisa lihat ini sih. Salah. Oke. Di line yang pertama ini kita bisa lihat, saya biasanya ngelihat yang load average ini. Ini loadnya kira-kira cara berpikirnya itu ada angkanya 11,7 terus 8 sama 6. Jadi itu dia ngasih lihat kondisi load yang sekarang, berapa menit yang lalu lagi. Ini makin lalu. Jadi kira-kira kita lihat, jadi sebelumnya nggak terlalu besar loadnya, sekarang makin besar. Ini lagi turun nih, loadnya makin turun. Gitu ya. Nah ini kalau angka-angka ini menunjukkan berapa core yang kepake banget. Gitu. Jadi jumlah core yang kepake. Jadi ini ada 9 core yang lagi aktif banget, 8 core, 6 core. Bisa kelihatan. Kalau kita lagi santai banget ya core-nya dikit yang kepake. Jadi kita bisa lihat load-nya kayak gini. Terus jumlah yang lain kedua kita bisa lihat jumlah task yang lagi jalan berapa, yang lagi runningnya berapa, sleepingnya berapa. Gitu ya. Bisa kita lihat. Terus dia ini kelihatan lagi obrolan di palapanya keluar di desktopnya saya juga sih. Saya tidak pakai palapanya, nggak pakai palapa yang di HP. Saya lebih banyak pakai palapa yang di komputer sih. Soalnya layarnya gede, enak lihatnya. Terus ini kelihatan kondisi CPU-nya. Nah, total memorinya ada yang ke ribut banget sih. Lama-lama gue matiin juga. Ini ada dua, ada swap sama ada memori. Memori saya ada 32 GB, swapnya 8 GB. Sebenarnya swap nggak dipakai sih, kelihatan 0. Pemakainya 0. Nggak ada yang dipakai. Free-nya berapa gitu, kelihatan. Gitu ya. Jadi ini swapnya sih nggak kepake sebetulnya. Terus RAM saya 32 GB, lumayan banyak yang dipakai. Jadi bisa kelihatan kondisi ini. Ini top. Oke, keluar dulu. Kemudian saya belum masang semuanya ya. Sorry, mana tadi perintahnya? Ini ya, mumpung keluar di sini, kita lagi diminta sama Komdigi untuk bikin materi buat data governance sama AI buat pimpinan dari Komdigi. Pimpinan maksudnya pimpinan kementerian, lembaga, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Jadi Komdigi lagi bikin Digital Leadership Academy. Jadi dia lagi bikin akademi buat pimpinan kementerian, lembaga, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. ITTS, ONO, dan
dosen-dosen di TTS diminta buat bikin 2 materi, satu urusan AI, satu lagi untuk data governance. Kebetulan data governance sudah selesai, yang AI abis ini kita kerjain selesaiin juga. Jadi ini selesai dua-duanya. Jadi yang mendidik, yang membuka wawasan, memberdayakan pimpinan Republik Indonesia soal AI dan data governance adalah ITTS. Gitu ceritanya ya. Ini saya tutupnya dulu. Ini saya tutupin dah, biar nggak terlalu ribet ngelihatnya. Oke, ini ada, nah, kita ini biarin aja dulu biar kita bisa masuk nanti ke kuliahnya lagi. Oke, ini kuliah di Ono Center, ini tadi buku-bukunya, udah ya. Ini nggak usah. Ini Ubuntu, nggak usah. Nah, oke. Kita sudah sampai top. Sekarang kita masuk ke Hatop. Bedanya apa antara top dan Hatop? Jujur, saya lebih suka Hatop daripada top. Hatop. Belum diinstal. apt install Hatop. Sekalian ngasih lihat teknik instalasinya gampang banget sih. Ini teknik instalasinya nggak pakai otak semua. Semua apt install Hatop, selesai. Sarannya gini, sebaiknya Anda pakai Linux dari sekarang. Nih, saya tadi pagi ngobrol sih sama Pak Roloff. Pak Roloff adalah sekarang levelnya apa ya? Mungkin direktur utama atau komisaris lah dari security. Dia ngomongnya gini sih, kalau dia mau nerima orang nih ya, dia nanya sederhana aja, ini orang pakai Linux apa kagak? Gitu. Pertanyaannya udah eksplisit. Pakai Linux nggak? Lu kagak pakai Linux, susah cari kerja di dunia security. Gitu, kira-kira kayak gitu ya. Oke, sekarang Hatop. Nih, kalau kita lihat, kita bisa lihat path-nya juga. Path tempat software itu dijalankan sekalian salah parameter-parameter, jadi kelihatan banget. Terus kita bisa lihat kondisi memorinya kayak gimana, penuhnya, swapnya kosong, 8 GB dan kosong nggak kepake. Memorinya 32 GB, 10 GB kepake. Core-nya ada 4 core di sini, kelihatan rata-rata 70% kepake core-nya. Jadi kalau Hatop saya lebih enak. Kita punya berapa core, kondisi pemakaiannya kayak gimana, memorinya kayak gimana, semuanya kelihatan dan software yang dipakai kelihatan di sini. Ini kalau kita lihat secara umum, yang banyak pakai CPU saya adalah Zoom dan OBS. OBS buat ngerekam ya. Jadi kelihatan makainya parah banget sih. Ini kelihatan memorinya kepakainya berapa, persen CPU yang dipakai berapa. Nah, ini ada primary segala macam. Kita bisa naik turunin prioritasnya. Ini itu prioritas. Kita bisa naik turunin prioritasnya. Kalau misalnya kita lagi pengen ngitungnya cepat, dinaikin aja prioritasnya. Ya maksudnya angkanya diturunin sih. Kalau angka 20 itu prioritasnya rendah. Kalau angkanya 1 prioritasnya tinggi banget. Gitu kira-kira cara naik turunnya. Itu ya. Oke, jadi kalau milih saya akan milih Hatop buat ngelihat karena lebih enak sih daripada yang kalau tadi secara umum aja. Kalau Hatop lebih detail dia ngelihatnya. Oke, saya akan keluar. Keluarnya pencet Q doang tadi kita bisa keluar. Jadi kita bisa ngelihat. Nah, ini PS account, PS itu kita bisa ngelihat yang lagi jalan di belakang layar. Oke, bisa kita lihat di sini aja sih. Ini minta maaf bahasa Inggris sekarang banyaknya. Jadi kuliah-kuliahnya banyak bahasa Inggris ya, bukannya apa-apa. Supaya ini direktur perusahaan banyak yang komplain ke saya. Komplainnya kira-kira gini kalimat komplainnya. Anak-anak lu pinter sih, cuman bahasa Inggrisnya parah. Nah, udahlah. Cuman kalau saya nyuruh dosennya ngajar dalam bahasa Inggris kan pusing semua. Jadi ya udahlah, saya bikin materi dalam bahasa Inggris supaya Anda pinter bahasa Inggris, supaya nanti kalau kerja, kalau si pemberi kerja nanyain urusan bahasa Inggris, Anda udah mulai lancar urusannya dengan bahasa Inggris. Jadi ini urusannya kenapa banyak pakai bahasa Inggris. Oke. PS account kayak gini, ACCT ini kita bisa ngeliat statistik user login logout segala macam, jamnya segala macam. Kita bisa ngeliat kapan user ini terakhir masuk segala macam. Jadi kita bisa ngeliat sih. Perintahnya adalah AC dan kita harus install dulu ya. Ini belum diinstal di komputer ini. Ini gue lagi ngorbanin komputer.
saya. Tapi lama-lama ini harus diinstal juga sih. Ini masih 2404. Nah, sementara laptop saya yang lain udah 2604. Gitu. Apt install ACCT ya. ACCT. Oke. Kita install account tuh accounting sebenarnya. Ini dipakai buat Argo sebetulnya. Coba kita lihat AC Ono. Ini kita bisa lihat Ono totalnya berapa lama, pakai sistemnya berapa jam. Ya orang ini komputer ini cuma Ono doang yang pakai ya, gede lah angkanya. Jadi kita bisa ngeliat kayak gitu. Kita bisa lihat statusnya, status segala macam. Kita bisa ngelihat kalau kita usernya banyak, kita bisa minus P, kita lihat masing-masing user kayak gimana pemakaian ininya, akunnya dia. Oke, jadi ini buat accounting si user. Ini ada beberapa perintah. Kalau mau ngelihat perintah-perintah kayak gini paling gampang gini sih. Perintah apapun di Linux ya. Perintah apapun di Linux bisa AC min H atau minus minus help. Biasanya gitu kalau buat ngeliat. Minus H kita bisa ngelihat perintahnya apa aja, atau saya klik dulu layar AC minus minus help, sama isinya. Jadi perintahnya kayak gitu ya, buat ngelihatnya. Nah, cara yang lain ya paling gampang ya masukin ChatGPT aja sih. Asli. Sekarang saya udah otaknya udah parah banget. Udah ChatGPT aja lah. Kita kita bisa lihat daily-nya kapan, coba. AC Minde Ono. Nah, kita bisa lihat tiap harinya berapa lama si Ono pakai komputer dari bulan November tanggal 26. Dia cuma nyimpen berapa bulan nih. Padahal ini komputer udah dari tahun 2024. Jadi pas ini Ubuntu 2404 keluar, ini saya install. Sekarang 2026, jadi 2 tahun. Tapi dia nyimpennya cuma 2 bulan doang sih. 2 bulan terakhir doang sih. Tapi kalau dilihat hampir tiap hari make ya. Ya hampir tiap hari make lah gue. Orang kerjanya di sini, ya bisa kelihatan. Kira-kira bisa kelihatan ya. Tapi itu makanya parah banget sih. Asli, parah. Parah banget. Oke. Ini average ya. Oke. Terus kita bisa ngelihat last connection-nya kapan. Last com minus H. Kita bisa lihat perintahnya minus H atau minus help keluar. Bisa juga langsung nih. Jadi yang dipakainya apa terakhir programnya, program apa yang dipakai. Jadi kita bisa kalau ada hacker install sesuatu bisa kelihatan di sini sih. Ini software-software yang dijalanin ya. Gitu. Kalau ini sih software biasa aja sih. Ini screensaver, Grab, itu kalau sering pakai Linux tahu ini apa ya. Ini Move buat mindahin file apa segala macam, saya kerjain gini semua. Ini software yang sering saya pakai di bawah. Oke. Dan makanya berapa lama ini, sekian second doang makanya. Oke. Soalnya saya banyak pakai shell code, shell script sih. Sekarang kita naik lagi ke satu lagi, PS. Yang tadi adalah ACC, accounting, ACCT accounting ya. Nah, sekarang kita masuk ke PS-nya sendiri. PS bisa ngelihat kayak top sih sebetulnya. Kita bisa lihat proses yang sedang berlangsung. Ada pilihannya banyak nih, PS-AL, PS-ALF, ALFH, ALLM, AXU, segala macam. Banyak, dicobain satu-satu sebenarnya. Kalau mau enak, kita bisa coba satu-satu. Kita bisa juga ngelihat proses yang dijalankan oleh grup
www data sama user data. Ini biasanya kalau di web server. Di web server kita bisa www-data tuh web server ya. Jadi terutama kalau di server kita butuh makhluk ini sih. Web server kita harus jalanin yang ini. Kita bisa ngelihat. Ini terutama buat ngelihat kalau ada lagi live, kemudian ada hacker masuk mulai kelihatan nih di sebelah sini. Itu. Jadi ini pengetahuan ini dipakainya kalau kita jadi admin server, kerasa banget kalau admin server. Oke. Terus kita bisa save formatnya mau seperti apa, bisa kita set sih sebetulnya di sebelah sini. Itu ya. Nah, sekarang saya akan contoh yang sederhana-sederhana yang sering saya pakai aja ya. Yang sering saya pakai, clear layar, PSAX. Kita bisa ngelihat proses apa aja yang terjadi di server. Dan kalau kita sebagai admin, kita harus biasa ngelihat ini normal nggak sih? Ini normal nggak sih? Ini normal nggak sih? Ini apa ini? Ini Simon apa? Bas apa? Sudosu apa? Nah, ini harus tahu semuanya nih apa. Kalau kita sering pakai sih tahu-tahu juga sih itu apa. Ini kayak gini nih kita tahu, oke ini lagi ada aplikasi Zoom lagi jalan. Ya udah, itu nggak masalah, bukan hacking. Ya ini nggak ada hackernya sih. Ini ada aplikasi Zoom sedang jalan, kemudian di sini mungkin yang agak berbahaya sudosu, ada 2 sudosu lagi jalan. Kenapa ada sudosu lagi jalan? Soalnya di sini saya lagi buka root. Di sini juga lagi buka apa gitu. Jadi sudosunya jalan lah, gitu ya. Terus ada yang ngeluarin shell doang gitu. Terus yang ini lagi ini ada OBS lagi ngerekam, dia akan ngerekam pakai FFmpeg kelihatan dan filenya akan disimpan ke home video 2026 segala macam kelihatan di sini. Jadi kita sebagai orang yang ngoperasin server atau komputer atau sistem operasi, kita bisa lihat software-nya apa yang terjadi di sini. Kalau mau gombal, kalau pengen belajar gombal, caranya gini sih sebetulnya. Saya kalau mau belajar gombal banget ya, saya akan select all, misalnya sampai mana titik mana gitu ya. Sampai sini, klik kanan copy, masukin ke ChatGPT aja. Terus tolong terangkan dalam bahasa manusia, gitu sih sebenarnya. Nih, pakai ChatGPT aja, terus kita paste. Tolong, iya, tolong terangkan dalam bahasa manusia. Manusia. Itu. Kita upload aja ya. Oke, nanti kalau udah dia dikirim. Ih, lama ya. Oke, udah kirim. Jadi teknik belajarnya, ini saya sebenarnya lebih nerangin teknik belajar. Soalnya kan waktunya sempit banget ya, jadi nggak mungkin lah. Nah, komputer sedang melihat semua aktivitas dapur yang sedang jalan. Ini kelihatan ada OBS lagi jalan, sudah 185 menit, 186 detik kayaknya, bukan menit sih. Orang gua baru jalanin sekitar 25 menitan doang. Oke. Ada Zoom lagi aktif, ini kelihatan dari ini semua. Kemudian ada Google Chrome lagi aktif, ada VirtualBox lagi aktif, ada apa. Jadi kelihatan sih sebenarnya dari itu semua kelihatan lagi ada apa. Ini OBS-nya lagi ngerekam, disimpan di folder ini kelihatan. Jadi kalau 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 ini tadi semua saya kirim ya, kalau mau belajar satu-satu ya satu-satu dikasih lihat. Satu-satu di list gitu ya. Oh, ini belum ada pertanyaan. Jadi kira-kira teknik belajarnya gitu ya. Oke, jadi select aja, copy, terus tanyain, ini dalam bahasa manusia apa sih? Gitu. Soalnya kan ini bahasa mesin banget nih, kita nggak ngerti kalau kita bukan orang. Nah, yang seru adalah makhluk di belakangnya ini, yang pertama-pertama ini. Ini adalah proses ID. Ini bisa kita bunuh nih, makhluk ini kita bunuh. Jadi kalau kita mau bunuh makhluk ini, caranya kill, ini bisa di kill -9 saya biasanya. Kill -9, terus dikasih nomornya, nomor yang mana. Itu. Atau misalnya kita jalanin software apa gitu, dan kita mau kill semua software yang jalan tadi. Kill all jadinya. Kill all nama software, misalnya softwarenya Chrome. Kalau kill all Chrome, nanti
Google Chrome-nya akan mati. Kalau kill all Chrome, semua yang terkait, kalau cuman kill yang ini doang kan cuma satu proses yang mati. Kalau kill all Chrome, semua Google Chrome-nya mati. Mati, benar-benar mati, hilang. Bukan artinya nggak bisa hilang, tapi bisa saya start lagi sih. Gitu. Jadi kalau kill all itu, kalau uninstall hilang, hilang lang gitu. Kalau uninstall hilang benar-benar dari ininya, dari komputer kita. Jadi perintah tambahannya adalah, jadi ini PS, ini PSAX yang kita lihat. Kalau PS doang tuh yang kita sekarang lagi pakai. Kalau PS doang, cuma dikit. Kalau PSAX, keluar all. Gitu ya. Jadi harus dilihat-lihat kayak gitu, kita bisa ngeliat dan kita bisa ngontrol dari sini. Ini mainnya manual banget ya, pakai tangan gitu. Oke, itu tadi urusannya dengan ini PS. Ini banyak, pilihannya banyak banget ya. Mabok dah lu ntar. Kalau mau ngelihat, kalau dalam bentuk thread bisa diginiin. Ini thread ntar keluarnya. Iya, dah, kacau dah. Langsung ngehang komputer gue. Wah, kacau. Oke, mudah-mudahan masih jalan. Oke, satu terminal dibunuh kepaksa. Oke, tapi yang ini kacau nih, susah. Yang biasa saya pakai ini sih banyak ya. Kalau mau ngelihat tree-nya, nah ini bisa kita ngelihat tree atau PS tree. Kita bisa lihat tree dari proses. Ini penting banget buat, jadi gini cara kenapa kita butuh tree, pohonnya. Karena saya jalanin dulu lah. Ini saya jalanin ya. Tree-nya saya jalanin. Ini jalanin ya. Nah, kita bisa lihat pohonnya nih. Pohonnya artinya kita bisa ngelihat biang kerok awalnya yang mana sih sebetulnya. Jadi awal bangetnya yang ini sebenarnya sistem D. Sistem D itu adalah sistem operasinya, kernelnya itu sistem D. Kemudian dia nyalain macam-macam, nyalain mode manager lah, network manager lah, condiment lah, container, cron, apa, mulai jalanin semua. Ini masih sistem semua yang jalan. Genome. Nah, kemudian ini masih sistem network, power profile, rsync, ini semua sistem semua. Kemudian mulai masuk ke user. Yang ini nih user nih, mulai user nih. Yang ini mulai user. Di sini ada mulai jalan VirtualBox. Iya, seru banget ya. Kemudian ada Gnome. Gnome tuh GUI-nya Linux ya. Nah, Gnome punya anak lagi. Jadi kita bisa ngelihat hubungan-hubungannya biang keroknya yang mana. Nah, ini mulai kelihatan nih. Oke. Kenapa ini jadi penting? Kalau kita sedang berperang lawan Trojan, virus, dan sebagainya. Jadi cara kerjanya mereka, ini terutama paling kerasa kemarin Trojan yang dibikin sama orang-orang judi online. Jadi Trojannya judi online, jadi judi, harus ngerti konteksnya dikit ya. Jadi judi online itu, dia berusaha masuk ke server yang bagus. Biasanya server pemerintah yang dimasukin. Kenapa server pemerintah? Soalnya adminnya nggak pintar-pintar amat banyaknya. Jadi masukinnya lebih gampang. Jadi dia berusaha masuk ke server, kalau server perusahaan swasta biasanya adminnya jago-jago. Jadi akan lebih susah dimasukin. Jadi dia banyak masuk ke server pemerintah yang GoID dimasukin, kemudian dia masang Trojan di dalamnya, virus di dalamnya, udah gitu virusnya akan beranak. Anaknya buat apa? Anaknya bikin file PHP di dalam website tadi. Jadi ini kan website, ada server website, kemudian dia pakai PHP, dia akan bikin anaknya PHP tadi. Nah, ini anaknya kayak gini bentuknya. Ini anak, ini anak, ini anak, ini anak, ini Gnome Shell punya anak Chrome, Chrome punya anak ini, Chrome ini punya anak lagi, gitu. Jadi anaknya banyak banget. Ini Bash, ada anaknya, ada anaknya, ada anaknya. Nah, kalau virus kayak gitu masuk, dia akan kelihatan kayak gini nih. Ini anak, 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 anak. Terus ngerendeng panjang gitu. Jadi anak beranak, anak beranak, anak. Jadi anaknya dimatiin, dia beranak lagi. Anak dimatiin, beranak lagi. Parah itu. Asli separah itu sih. Jadi kelihatan banget dari sini dan kita bisa lihat sumber brengseknya yang ini kelihatan. Kalau ini masih sistem operasi punya ya.
Ini masih punya sistem operasi, ini masih sistem operasi. Nah, ini yang mulai kita jalani ini kalau sudo ya sudo sih, itu bagus, nggak masalah sih. Cuman kalau Trojan ini dia dia akan nyebut ini yang jalan softwarenya apa, dan softwarenya kelihatan punya anak banyak. Nah, hajar makhluk yang ini tuh. Jadi kita harus nyari pakai PSAX yang ada sudonya siapa, hajar sudonya. Jadi kita udah melihat pakai PS3, oke, ini yang punya anak banyak. Terus pakai PSAX kita bisa ngelihat sudonya, proses ID-nya berapa, kita kill di sebelah situ. Sebaiknya bukan kill aja, pakai hotop kita harus nyari sih. Pakai hotop, path-nya kemana. Jadi ditaruh di folder mana nih software yang brengsek tadi. Kita harus bunuh itu. Tapi sebetulnya sebelum sampai dibunuh kayak gitu ya, ya atau diisolasi gimana, kita harus masuk ke log buat ngeliat gimana cara si hackernya masuk sampai bisa nanem si virus tadi. Jadi itu cara berpikir itu harus masuk. Jadi waktu kita monitoring sistem operasi bukan cuma ngelihat yang ini doang, bukan. Kita harus bisa monitor dan kita harus punya jiwa forensik buat tahu ini si brengsek ini masuk dari mana sih sebetulnya, karena kita punya kebutuhan untuk dapetin, pintu masuknya dari mana, dan kita perlu nutup pintu-pintu masuk tadi gitu. Jadi bukan sekedar ngelihat gini doang ya, jangan khawatir. Wah, udah hujan lagi nih. Jadi bukan cuman kita ngelihat kayak gini doang ya. Jadi kita benar-benar, cara berpikirnya bukan cuma ngelihat aja, oh ini lagi jalan, enggak. Kita harus mikir bahwa oke, ini serangan lewat mana, kalau ada serangan apa, atau kita buat ngelihat, apa, web server kita bisa ngehandle nggak sih request yang masuk, seberapa bagus handlingnya, kita harus ngeliat kayak gitu. Jadi waktu ini tool-tool ini dipakai buat hal-hal yang seperti itu. Ntar udah mulai kelihatan ya, wih hujannya parah. Oke, ini PS3 bisa melihat, nanti kita dipakai sama PSAX sama PS. Coba kita lihat lagi yang PSAJF ini kayak gimana tampilannya. Kita clear dulu layar biar enak. Ini kelihatan di sini, tree-nya kelihatan juga. Tapi enaknya di sini harus lihat dari atas sih kalau mau enak sih. Kita bisa lihat proses proses ID, group ID segala macam kelihatan juga. Jadi kita lihat yang nomor ini proses ID ada prioritasnya ya. Prioritasnya juga kelihatan sih sebetulnya. Ini waktunya kapan kelihatan. Jadi kita bisa lihat, path-nya kelihatan juga di sini. Ini path-nya dia. User has been DNS masquerade. Ini kelihatan path-nya. Ini kelihatan OPT Google Chrome, kelihatan path-pathnya kelihatan semua. Oke. Ini ada di Snap Thunderbird, jalannya dari Snap dia Thunderbird kelihatan. Jadi kita bisa ngelihat pathnya. Kalau yang tadi pastry kita lihat secara umum aja yang brengseknya. Nah ini yang tadi nih sudo. Oke. Tapi dia mulainya dari sini sih, terminal server, karena saya jalani di terminal ya, di command line saya. Terus saya juga melakukan SSH ke mesin sebelah 03. 03 mesin yang ini sih salah. Oke, jadi kita bisa ngelihat kayak gitu ya. Nah, oke mudah-mudahan udah kelihatan. Nanti buat bunuhnya yang kolom kedua ini yang penting. Buat bunuhnya. Kita bisa ngelihat kalau mau bunuh yang mana nomornya gitu. Oke. Kalau mau ngelihat proses ID tertentu kita bisa kayak gini. Oke. Kalau pengen nampilin proses ID tertentu bisa yang PS ini juga bisa, kalau software tertentu bisa kayak gini. Ya. Oke. Ini kalau ini buat ngelihat top 10 proses, add 10 top 10 kita sortir, bisa kita lihat dari sini juga sih. Yang konsumsi memori paling gede bisa dilihat di sini. Oke, jadi ini udah dikasih beberapa template, jadi mudah-mudahan bisa lebih gampang buat ngelihat ini semua. Oke. Cuman jujur, ya ini kalau udah sering make ya tinggal kadang-kadang apal. Saya sendiri nggak pernah apal. Kalau udah sampai level ini saya nggak apal juga. Saya biasanya suka cari contekan. Ya ini wiki ini dibikin supaya contekannya udah siap aja sih. Jadi lebih enak. Oke. Sekarang PS3 udah kita lihat tadi. PS3 udah kita bisa lihat. Ini PS3 bisa kita lihat nih, contoh waktu jalannya bisa kita lihat. Sekarang VM Stack.
VM statistik. Jadi virtual memory statistiknya dia. Oke. Kita bisa lihat VMstack, kita bisa lihat proses, memori, swap, I/O, sistem segala macam, dan ini real time. Coba kita lihat juga ya. Ini harus diinstal dulu kalau nggak salah. Lupa. Belum saya. Jadi ini karena ini saya kerjain kayak gini-gini, install-install saya kerjain aja. Soalnya ini lama-lama harus gua install juga nih komputer ini. Oh, kayak jalan. Jadi dia akan ngelihat statistik virtual machine-nya tiap 3 detik lah. 1, 2, 3 keluar. 1, 2, 3 keluar lagi. Ntar kayak gitu ya. Tiap 3 detik dia tampilin. Jadi kita bisa ngelihat pergerakan dari si memorinya kayak gimana. Jadi ada swap, free-nya, yang jadi buffer, cache-nya berapa, segala macam. Bisa kita lihat pergerakannya di sini. Oke. Nah, yang seru adalah menghubungkan ini sama proses yang sedang terjadi sih sebetulnya. Jadi setelah kita lihat yang ini sama proses yang terjadi, kita bisa gabungin. Oke, ternyata aplikasi ini banyak ambil memori lah, apa segala macam bisa kita analisa dari lihat makhluk-makhluk ini. Cuman harus dicatat sih kayak gituan. Nah, nanti harus main scripting ya. Ya skripnya sih paling gampang pakai ChatGPT aja, tanya dulu. Saya pengen analisa dong hubungan antara si aplikasi si Pak Taufik lagi ngerjain. Oke. Antara hubungan aplikasi ini sama konsumsi virtual memorinya kayak gimana gitu, skripnya kayak gimana, ini bisa kita scripting semua sih. Dari situ kita bisa analisa yang lebih seru lagi dari makhluk-makhluk ini. Jadi sebetulnya tidak perlu kita sampai install aplikasi dashboard yang serius. Kalau di Linux semuanya udah tool-toolnya udah lumayan. Kalau perlu yang lebih spesifik kita bisa tambahin script. Dan untuk bikin scriptingnya nggak susah, biasanya kita bisa nanya ke ChatGPT apa segala macam sih buat dapetin itu semua. Oke, ini VMstack. Oke, kalau kita mau fokus ke penggunaan memori bisa -M, kita bisa lihat memorinya di layar. Tadi Ctrl C doang ya. Ini penggunaan memori. Ini snapshot doang ya. Snapshotnya aja kita bisa ngelihat penggunaan memorinya kayak gimana. Kalau kita pengen lihat page yang aktif atau tidak aktif, -A, itu kita bisa lihat page yang aktif dan tidak aktif. Saya clear layar dulu. Ini kita bisa lihat satu snapshot doang. Kalau tadi -3 tiap 3 detik keluar. Kalau -A, snapshot. Sekarang kayak gimana? Jadi tergantung kita maunya kayak gimana buat melihat. Oke, jadi dia udah mulai ngelihat VMstat. Sekarang kita bisa ngelihat sistem. Sistem. Sistem statistik. Kita harus aktifkan dulu di etc default system. Oke, di true, udah gitu kita restart. Oke. Terus kita bisa collect datanya di pakai SAR ini ya. Oke, System Reporting Activity. Kayaknya kebalik deh. System Activity Reporter. Jadi SAR itu System Activity Reporter. Cuman nulisnya karena ini bahasa Indonesia. Jadi ininya kebalik dia. Oke. Sekarang kita coba edit aja ya. Atau kita install lah. Harusnya sudah keinstall sih. Kita coba uji nyali percobaan. Oh, belum. Oh, udah keinstall. Udah keinstall ya. Saya gedein lah biar ada enak lihat. Oke, free layar. Jadi tadi saya cuma ini aja install. Oke. Sekarang kita coba lihat untuk mengaktifin dia. Ini banyak aplikasi yang ditaruh di bawah /etc default. /etc/default system. Dan aplikasi /etc default tuh banyak. Kita lihat aja ya sih. /etc default. Free layar. Ini ada beberapa aplikasi yang ada di sini. Ini semuanya bisa kita on offin pakai cuman enable-nya true atau false. Oke, bisa di on offin di sini. Misalnya kita pengen aktifin OpenVPN cuman Open VPN,
Nah, di sini ada true false nih biasanya. Yang ini nggak ada. Yang ini nggak ada. Ada nih. Kalau auto startnya dia ngatur di sini. Tapi open VPN-nya belum diaktifkan. Kalau systat. Nah, di sini kondisinya false. Artinya makhluknya ada kondisinya, tapi dia tidak aktif. Oke. Kalau mau diaktifin, saya harus bikin jadi true. Dia nyala. Contoh yang saya pakai langsung adalah AirSync. Ini kondisi aslinya false, cuman udah saya bikin true. Kenapa saya pakai AirSync banget? Soalnya saya butuh banget buat backup, backup data dari satu komputer ke komputer lain. Jadi semua komputer yang ada di saya semuanya saling sinkron satu sama lain. Gitu. Jadi makanya AirSync-nya saya pakai banget. Jadi AirSync saya pakai banget supaya saya tidak secara manual backup gitu. Jadi dia backupnya relatif nggak saya bikin jadwal backup sih. Cuman kalau backup saya nggak perlu ngopiin. Kalau pakai AirSync, kalau kita mau backup sesuatu, dia akan backup yang berubahnya aja. Misalnya ada satu folder, ada 1000 file. Cuman ada 2 file yang berubah gitu. Yang di copy cuma 2 file yang berubah doang. File yang lain tidak berubah, tidak akan di copy. Itu cantiknya AirSync. Jadi AirSync saya pakai banget, dan untuk backup data-data di server kita pakai AirSync banget sih. Oke, jadi AirSync kita pakai, dan ini sangat dipakai buat backup data. Tuh. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi ke systat. Jadi systatnya sudah enable true. Sekarang kita perlu restart. Oke. Ini udah start ya. Harusnya sistem TTL status start bisa nggak? Oke. Jadi ini kebiasaan ya, salah satu kebiasaan di Linux. Jadi dia punya yang namanya etc init.d. Linux punya ini buat nyalah matiin, buat stop apa segala macam, kita pakai etc init.d. Satu lagi yang bisa dipakai juga adalah sistem CTL. Sistem CTL bisa restart, bisa stop, bisa jadi ini kata statusnya bisa diganti sih, bisa restart, stop, apalagi apa yang nggak ada di dalam etc init.d adalah status. Jadi status adanya di sistem CTL. Jadi saya masukin sistem CTL, status systat. Yang penting kalau udah ngelihat sistem CTL status, yang penting makhluk yang ini nih, activate-nya harus hijau warnanya. Jadi kalau hijau, kita tahu dia nggak ada masalah. Kalau merah gitu, stop atau gimana, kita harus lihat bawahnya nih, kenapa dia sampai stop. Masalah tuh biasanya. Kalau kayak gini mah santai kali. Oke. Nah, tapi ada informasi tambahan, ini ada SAR, ada setc, ada SA1. Ini nama aplikasinya ya. SA1, SADC, sama SAR. Itu. Nah, ini kita akan coba, ini percobaan uji nyali, percobaan. Kita bisa lihat SAR dev itu buat, atau kita dulu aja ya. SAR watch. Dia langsung ngasih lihat aja kondisinya, parah loh. Terima kasih. Ini biasa aja kali, belum jos. Ini gini ya, ini cara berpikir aja, cara berpikir. Ono kepaksa tahu ini, karena saya ngoperasin Linux. Anda pada nggak tahu kayak ginian karena lu pada pakai Windows, itu aja masalahnya. Jadi kenapa bisa sampai level yang ini? Karena Ono emang sehari-hari pakai Linux, dan banyak server sekarang Linux. Jadi kalau mau tahu bener-bener, ya kita harus format tuh sistem operasi yang kita pakainya Linux. Nggak masalah sih. Ini juga sekarang dosen-dosen di kampus ITTS emang pada pakai Word buat ngedit
Ini kita udah mulai pakai Google Doc loh buat ngedit. Kenapa kita pakai Google Doc? Sebenarnya itu nggak bagus ya. Maksudnya itu tergantung sama Google soalnya. Harusnya kita bikin kayak Google Doc sendiri. Cuman ya udahlah. Karena kenapa kita pakai Google Doc? Karena kita kalau ngedit buku atau naskah atau apa, kita kerja bareng. Nah, kita akan susah kerja bareng kalau kita pakai Word. Word enak buat sendiri, tapi kalau udah barengan, enakan pakai yang di sharing. Linux juga sama aja. Saya kenapa kayak gini karena si Ono ngoperasin server. Ya udah, termasuk laptopnya pakai Linux. Yang akibat yang terjadi di Ono adalah saya kesulitan pakai Windows. Asli, saya susah pakai Windows sekarang. Jadi kalau ngelihat Windows saya nggak nyaman. Saya nggak tahu apa yang harus diklik gitu. Sampai udah kayak gitu nih. Ini menu misalnya ya, menu shutdown tuh ada di mana sih? Kagak tahu. Makanya kalau anak saya udah ngelihat saya diketawain karena bapaknya tuh nggak bisa Windows. Akhirnya ya udah nasib dah. Jadi sarannya biasain pakai Linux. Ini duitnya kenceng. Ini cara berpikir duit ya. Kalau user boleh pakai Windows, pakai yang gampang-gampang itu user. Tapi kalau kita udah masuk ke dunia data center, server dan sebagainya, mereka akan cari orang yang bisa Linux di situ. Mereka nggak cari orang yang bisa Windows, nggak asli. Mereka carinya Linux. Kerjaannya ada di Linux, duit kencangnya ada di situ. Gitu aja sih. Oke. Nah, oke, lanjut. Sekarang kita coba lihat Sardev. Pakai more lah biar soalnya bakal keluarnya panjang banget. Kita bisa ngelihat network counter, kondisi jaringan ini kita ngelihat ya, ngelihat kondisi CPU segala macam, jam berapa, kondisinya kayak gimana kelihatan. Oke, ini ada 4 CPU. Coba kita lihat network sekarang. Nah, ini kondisi networknya. Interface-nya apa? Interface-nya saya punya beberapa interface ya. Ada LO itu localhost, ENP2S0 itu Ethernet kita. Terus saya punya ada interface ini VirBR itu VirtualBox Bridge. Jadi bridge yang ada di VirtualBox. Saya juga jalanin Docker. Jadi ada 4 interface di sini semuanya. Oke. Dan kita bisa ngelihat dari jam 3.30 sekarang jam 5.30-an. Ini AM ya. Berarti ini dari pagi sampai sekarang bisa kita lihat kondisinya nih. 4 CPU interface-nya kayak gini. Jadi LAN-nya kayak gimana? Kebanyakan yang aktif LAN-nya doang. Harusnya kita bisa sortir terhadap LAN doang. Yang lain kan nol. Nggak usah dikasih lihat ya, ada dikit nih. Oh nggak, ini LAN juga sih. Ini LAN. Ini LAN. Hampir semuanya LAN lah. Yang bukan LAN nol. VirtualBox jarang dipakai. Ini kalau saya kan buat demo doang. Kalau ini lokal hostnya jalan nih. Ini lokal hostnya jalan. Oke. Jadi kita bisa lihat kondisi aktivitas si interface-nya. Ini ada TX, RX, TX berarti yang dikirim, RX yang diterima. Oke. Jadi kita bisa ngeliat aktivitas dari sini. Oke, kira-kira kayak gitulah. Oke. Kita bisa penggunaan secara data menggunakan penggunaan SAR bisa dilihat juga. Nah ini tadi bisa kelihatan kayak gini. Nah sekarang kita bisa lihat lagi yang lain, perintah yang lain. W itu kita bisa ngelihat who. W itu dari singkatan ya, ini cerita admin Linux, orang-orang Linux. Kita orang malas semua sih sebetulnya. Saya termasuk orang malas. Jadi kita semua orang malas. Cuman gimana caranya supaya kerjaan bisa jalan dengan cepat. Makanya perintahnya kadang-kadang satu huruf doang. W. Itu menandakan bahwa kita males sih. Gue juga males sih orangnya. Jangan khawatir. Emang lu pikir gue rajin? Gak juga sih. Oke. Kita W. Oke. Kita bisa lihat yang lagi on di komputer ini siapa. Semuanya usernya ono doang. Bisa kelihatan. Terus kita bisa lihat load average-nya kayak gimana. Kelihatan. Tapi kalau mau yang detail tadi top ya. Kalau W cuma kasih load dan user. User ini jalanin apa? User yang ini jalanin apa? Kapan login? Berapa lama idle-nya bisa kita lihat. Dia login dari komputer mana? Kelihatan yang ini login dari 192.168.03. 03 itu siapa? Kalau kita if config more 03 tuh komputer gue sendiri. Jadi dia SSH dari komputer saya ke komputer saya. Ya biasa, bisa aja sih. Sah-sah aja.
Ini eh kalau dilihat saya udah kayak biasa aja ya, ngetik apa gitu, udah tahu perintahnya ya karena ono sehari-hari pakai gitu. Kalau orang yang nggak sehari pakai itu, dia perlu contekan sih. Awalnya saya perlu contekan awalnya, tapi karena tiap hari ngerjain akhirnya jadi khatam sendiri luar kepala. Oke. Kalau kalau Windows kan CLS ya buat clear. Kalau ini kan clear. Nah, itu biasa if config. Tapi sekarang if config lagi diganti pakai IPA. Merah helm dulu. Nih, pakai IPA. Kita bisa lihat. Nah, cuman kalau IPA gue Helmnya nggak dari enak mana? liatnya. Soalnya harus lihatnya satu-satu gitu. Kalau if Balik lagi config dari kan helm. ke split di masing-masing interface. Di masing-masing interface bisa kita lihat. Gitu ya. Jadi melihatnya ini kalau saya lebih suka if config soalnya lihatnya lebih enak gitu ya. Nah, terus kita bisa lihat macam-macam di sini. IP-nya berapa, net mask-nya berapa, broadcast address-nya berapa, maksimum transmission unit-nya berapa, IP versi 6-nya berapa aja, terus paket yang udah dikirim berapa. Ini urusannya dengan kabelnya putus atau kagak. Jadi kalau kabel putus ini pasti nol ini. Ini semua nol semua nih, makhluk-makhluk ini nol semua. Kalau kabel lagi putus ya. Kalau kabel kagak putus sih ya nggak nol lah, ada sesuatu. Ini kelihatan local host-nya ada aktivitas. Nah, yang seru dari localhost adalah eh ini ada yang bocor dikit ya. Ini Apa? saya nggak punya kemampuan admin nih sebetulnya. Tuh nggak bisa gue. Tuh gue nggak bisa nih. Jadi yang kebuka mikrofonnya tolong ditutup aja mikrofonnya. Oke, di sini ini saya kasih lihat dulu ya. Ini buat kenalin IP versi 6-nya sendiri. Ini ada versi 4, ini ada versi 6. Jadi di Versi versi 4. 6 kalau kita ngeliat kayak gini kita sambil belajar ya. Oke. Ini versi 4, ini versi 6. Ini ada FE80 itu buat data link layer. Ini ada FDDC. Nanti harus dicek SDDC itu apa. FDDC itu buat multicast. Jadi buat siaran lewat internet. Jadi kita punya channel sendiri langsung. Biar pas komputer dinyalain, eh tuh ada Mas Ref bocor. Ref tuh mana? Tuh. Oh, Revi Yanto bocor. Oke. Nah, Oke. itu. Waktu Gede-gede. kita nyalain komputer, ini dari sisi IP versi 6 kita dapat ini sih sebenarnya dapat IP buat bikin channel sendiri di internet. Jadi kerennya IP versi 6 kayak gitu sih. Jadi FDDC emang channel nomornya random dan tiap komputer langsung bisa ini langsung global, dia bisa nyambung ke internet semua langsung sih sebetulnya. Oke. Kalau yang ini cuma buat lokal di jaringan saya doang. Nah, itu bagusnya versi 6. Yang cantiknya di API versi 6, satu interface ini, kalau versi 4-nya cuma satu ya. Di satu interface cuma ada satu versi 4. Kalau kita pengen punya beberapa versi 4 di interface, kita harus bikin interface virtual. Kalau ini cukup satu, dia bisa. Nah, terus yang ini, kalau di local hostnya versi 4-nya 127.0.1. Versi 6-nya .2.21 gitu. Nah, ini ya pengetahuan aja ya. Nanti bisa dibaca di versi 6 bisa dibaca di buku Mikrotik itu ada juga. Buat Mikrotik nanti bisa dibaca-baca ya. Ada settingan versi 6 buat Mikrotik apa segala macam ada di buku yang Mikrotik yang tadi di awal saya kasih tahu. Oh, ini banyak yang ikut belakangan ya telat ya. Ya udah, yang telat saya kasih tahu lagi. Jadi kalau mau iseng silahkan download di sini saya masukin ulang aja ya. s.id/free OWP ebooks. Jadi minggu ini saya bikin 2 buku baru. Yang satu barangkali akan sangat bermanfaat banget. Itu masuk s.id/free OWP ebooks. Terus masuk ke folder SPBE jaringan. Klik SPBE jaringan. Nah, ini nanti akan ada disortir aja ke tanggal yang paling baru. Yang paling baru aja ya. Ini ada buku pegangan teknik jaringan menggunakan mikrotik. Oke, ini bisa diklik. Ini lumayan ada sekitar 450 halaman. Ini bukunya saya bikinnya 2 hari.
450 halaman, lumayan bikinnya lama. 2 harian doang. Dan ini bukunya cukup detail buat konfigurasi mikrotik segala macam. Cuman buku ini tidak pakai Winbox. Jadi ini mikrotiknya benar-benar mikrotik pakai command line banget. Kenapa saya pakai command line? Supaya bisa dikopas. Jadi perintahnya bisa dikopas. Kalau Winbox kita nggak bisa kopas soalnya. Jadi pusing kepala kalau pakai Winbox buat kopas. Gitu ya. Jadi silakan di-download, ini buku mikrotik ini kayaknya laku keras banget. Terus satu lagi buku yang juga saya tulis baru di AI. Ini terutama buat teknik informatika kali ya, tapi buat semua juga sama aja. Nih ada buku yang kedua, buku yang sebelumnya nih sebetulnya. Yang mikrotik baru tadi siang selesai. Tadi pagi lah selesainya. Pagi menjelang siang. Kalau yang ini kalau nggak salah 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu selesainya. Ini AI untuk programming, untuk coding. Ini buat pemula, pakai Python, web programming sama Android. Tapi ini banyaknya pakai Python ya, jadi tidak pakai Java. Jadi nggak pakai Java. Ini Python banget, termasuk web programmingnya itu pakai Python, bukan PHP. Kenapa Python? Karena Python ternyata kalau untuk web lebih secure daripada PHP. Kalau Android lebih gampang daripada Java. Jadi akhirnya banyaknya ke Python sih. Gitu. Jadi mungkin agak beda sama yang diajarin di dosen-dosen di kampus. Dosen mungkin webnya pakai PHP, terus Androidnya pakai Java kali ya. Kalau ini semuanya Python aja, mau desktop, mau web, mau Android, Python semua. Ini sekitar 100-an halaman berapa lah. Coba kita lihat lagi. 100, lebih, 200. 213 halaman, dan ada lampirannya sampai F. Banyak contoh-contohnya banget sih. Prom-prom yang dipakai buat ngodingnya juga dikasih lihat. Itu ya. Jadi ini lumayan enak buat belajar programmingnya, lumayan gampang. Cuman ini programming dipakai AI, bukan programming AI-nya sendiri, bukan. Oke. Oke. Ini udah, silakan di-download nanti buat belajar-belajar ngoding yang lucu-lucu lah. Oke, sekarang saya akan masuk lagi ke sini. Bentar, mana? Salah, sini. Udah ya. Sekarang kita masuk lagi uptime. Uptime itu cuman berapa lama si komputer ini udah nyala. Ini mah gampang banget. Ceritanya cuman clear aja layar uptime. Ini kita bisa lihat dia sudah nyala 14.17. Artinya sudah 14 jam 17 menit. Jadi dia sudah nyala dari jam 3 pagi. Emang udah nyala dari jam 3 pagi sih. Nggak saya mati-matiin. Jadi saya nulis dari ya nyala jam 3 pagi, sholat subuh segala macam sambil nulis-nulis itu sampai bukunya selesai. Itu. Dia nyala dari jam 3 pagi, jangan khawatir. Saya nyalanya lama nih, komputer bisa nyala lama banget. Oke. Jadi komputernya nggak perlu canggih-canggih banget sih, komputernya yang ini agak canggih yang ini. i5 kalau nggak salah. Oke. Load average-nya udah turun dari yang tadi. Tadi kan load average-nya sekitar 11 ya, sekarang tinggal 9. Jadi turun load average-nya. Sekarang free. Free itu buat ngelihat memori yang nggak dipakai. Buffer yang digunakan yang free-nya berapa memorinya. Free-nya ada yang free memory, ada yang free swap. Dua-duanya kelihatan semuanya. Coba kita lihat free. Ini kelihatan memorinya yang free sekian, swapnya sekian. Swapnya 8 GB, free-nya 8 GB. Konsekuensinya swapnya kagak dipakai. Jadi saya ngalokasin 8 GB nggak dipakai percuma. Karena memori saya 32 GB, di komputer ini 32 GB ya. Jadi hidupnya enak banget karena saya perlu pakai buat demo, bikin VM dan sebagainya. Jadi 32 GB yang dipakai cuma 11 GB, free-nya 12 GB. Kira-kira kayak gitu sih kondisinya. Oke. Available 21 dari total 32 GB. Biasanya saya bisa bikin gini, coba preamp. Ups. Oh, ini dia. Mau bentuknya apa? Megabyte minus mega. Coba. Free minus mega. Ini jadi mega nih. Coba.
Iyalah, iyalah. Kok kepotongnya cuma 3 ya? Iya udah. Oh giga harusnya salah. 3 minusnya 3. Mau nggak? Oh iya. Jadi kita bisa lihat dalam giganya berapa. Ini bukan 30, kita nyebutnya 32 giga ya. Dia buletin jadi dia bilangnya 33. Sebenarnya 32 giga sih. Kalau bahasa orang pasarnya 32. Jadi ini yang byte, ini gig, ini mega, yang ini giga. Lagi hujan deras di sini juga hujan deras. Ini berarti lagi musim hujan lagi ya. Padahal kemarin perasaan udah berapa hari musimnya musim kemarau. Oke, itu yang free. Sekarang kita lihat IOStat. IOStat dia ngikutin Systat, tapi dia ngelihat ke input output IO ya. IO tuh ke hard disk kemana segala macam. IO stat. Ini clear dulu layar lah. IO stat. Ini kita bisa lihat apa paket yang dikirim keluar masuk segala macam. Ada read, ada write. Ini apa nih? Discharge. Discharge tuh dibuang. Ada berapa paket yang dibuang. Ini yang di read berapa kilobyte, yang write berapa kilobyte, yang dibuang berapa kilobyte. Jadi ada yang dibuang ya, jangan khawatir. Kenapa dibuang? Karena paketnya korup misalnya. Still. Stillnya ada di mana? Oh, ini yang still yang di sini ya? Oke, menarik. Saya malah nggak merhatiin. Kita tanya ya, saya nggak tahu nih yang still. Kalau nice tahu, kalau nice itu kira-kira dari apa? Kalau ada software lagi jalan, berapa persen yang kita bikin nice? Nice artinya jadi dibikin sopan. Jadi hanya 0,03 yang sopan, sisanya kagak sopan. Nggak sopan artinya dia akan pakai CPU-nya gila-gilaan. Oke, nice itu buat apa? Nggak tahu saya. Nggak pernah perhatiin. Ini baru gara-gara yang nanya, jadi gue pengen tahu aja. Saya ambil segini aja ya. Saya ambil segini. Jadi bagus juga pada nanya. Saya nggak perhatiin, ya biasalah saya biasanya yang perhatiin yang saya butuh doang. Kita tanya ChatGPT aja ya, karena dosennya juga kagak tahu apa yang, aduh, yang dimaksud dengan still di output output IO stat ini. Saya paste lah. Oke. Biar dia mikir, dia pusing. Oh bener dicuri. Pakai tanda kutip ya. Yang dicuri adalah hypervisor dari oh menarik nih. Jadi emang dicuri, bener dicuri ya. Berapa lama VM memakai file tapi tidak bisa karena CPU fisiknya dipakai oleh pihak lain. Di Ubuntu yang jalan virtual, maka OS saya siap menjalani proses, tapi CPU fisik saya belum dikasih ke saya. Itu hitungannya still. Menarik. Jadi si OS-nya mau jalan tapi CPU-nya belum dikasihin ke dia gitu. Jadi ya udah karena ini saya lagi nggak jalanin VM segala macam, nggak ada yang dicuri sih. Oke. Ini user idle-nya 56% dari CPU idle. Nganggur bengong. Beban aplikasi hanya 35%, sistem hanya 6%, I/O ke harddisk ya. I/O harddisk atau ini biasanya. Harddisk sama jaringan lah, I/O semua tuh. Jadi tidak ada masalah still time. Perlu dicurigai kalau stillnya di atas 5%. Karena mulai terasa rebutan di CPU di host. Kapan ini terjadi? Still ini kapan terjadi? Saya pernah ngalamin sih, jangan khawatir. Gue pernah ngalamin. Karena waktu itu masih bego. Masih nggak tahu. Jadi kejadian still itu akan terjadi kira-kira gini. Jadi waktu itu saya lagi ngasih workshop tentang cloud.
cloud computing lah. Workshopnya di kelas. Peserta mahasiswanya ada berapa ya? 20 atau 30-an orang, lupa lah. Mahasiswanya banyak, ada 20-30-an orang. Biasa aja kan. Kemudian buat demonya saya bawa server. Bawa server, saya jalanin Proxmox. Apakah itu Proxmox? Bisa dilihat ini Proxmox. Kalau kayak kita kasih pakai VirtualBox kan, kita jalaninya di komputer biasa. Kalau Proxmox bentuknya sebenarnya VirtualBox, tapi Proxmox itu VirtualBox tapi di server. Jadi bentuknya web browser. Ini bisa kita download, ini bisa kita download free. Tapi kalau mau enak, kita bisa bayar lisensi sih ke dia. Tapi ada versi free-nya bisa kita ambil juga. Kalau paling gampang lihat yang VirtualBox ini nih. VirtualBox ini VirtualBox ya. Saya punya jalan banyak aplikasi di sini. Nah, kemudian kita kan lagi training nih di kelas dengan 20-an orang. Saya bikinin lah tiap orang itu mesin virtual. Oke, mesin 1 buat A, mesin 2 buat B, mesin 3 buat C, dan seterusnya. Jadi tiap orang punya mesin masing-masing. Oke. Padahal core saya cuma 4 core. Kita punya mesin virtual 20 biji. Core-nya cuma 4. Mesin virtualnya 20, core-nya cuma 4. Nah, supaya bisa praktek, saya onin semua mesin virtualnya di on. Bayangkan ada 20 mesin on di 4 core. Terjadi pencurian, stealnya jalan banget waktu itu. Jadi saya langsung bingung, ini kenapa nggak pada bisa akses? Ya ternyata dicuri sih. Steal kan artinya mencuri kan ya? Iya betul, mencuri. Tapi dicuri dalam arti curian legal sih sebetulnya. Karena bego aja. Jadi karena bego masing-masing. Jadi jumlah CPU virtual yang jalan lebih banyak daripada CPU fisikal yang ada. Jadi saling nyolong, nyuri waktu gitu. Gue pakai dong sekarang. Pas dipakai, yang ini nggak kebagian kan. Pasnya dia, wah ini se-Indonesia kayaknya ya. Pada ini ya. Di Kediri, mendung. Ini Jakarta juga gelap nih. Berarti se-Indonesia lagi parah banget sih. Wah, Kalimantan juga hujan ya. Kalau mau iseng bisa lihat di Padang tadi pagi. Gue pengen ke Padang sebenarnya, cuman enggak. Waktu Indonesia banjir. Siap. Oke, nih jadi lupa gue mau ngomong apa nih sekarang. Ini udah beres ya. Ini urusan Sistat udah beres. Urusan pencurian udah beres. Sekarang kita masuk ke yang ini. MPStat. Jadi kita bisa ngelihat kondisi masing-masing prosesor. Dan dia mulai angka prosesor dari 0, 0, 1, 2, 3. Kalau ada 4 core berarti prosesor 0, 1, 2, 3. Padang panjang hujan. Waduh, lagi pada hujan ya. Ini tadinya pengen pulang sih. Apa sih? Lebaran haji pengen pulang. Tapi kagok nggak bisa kayaknya. Tahun depan lagi deh. Pengennya balik. Cari mak syukur. Nggak juga sih. Kalau di sana yang kita cari bukan mak syukur. Ternyata kita cari apa ya? Di Padang Panjang kita nyari apa ya, Bang? Ini ada orang Padang Panjang nih. Oke, kita MPStat. Nah kita lihat kondisi CPU-nya. Ini rata-ratanya. Dan masing-masing CPU-nya ada di bawahnya. 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3 karena 4 core ya. Tapi kita bisa lihat rata-ratanya kayak gimana, terus masing-masingnya kayak gimana. Nah, waktu kita jalanin, kita bisa ngeset juga sih sebenarnya aplikasi. Dia pakai 1 core atau 2 core. Jadi kalau kita lagi ngeset yang ini gitu, mesin virtual ini, kita bisa set sih sebenarnya. Kita lihat settingannya ya. Kita lihat settingannya, masuk ke advance. Masuk ke sistem. Kita bisa lihat prosesor, kita bisa ngeset mau dipakai berapa core untuk si mesin virtual yang kita pakai tadi. Jadi ini nanti kelihatannya di sebelah sini nanti. Oke. Kita bisa lihat core-nya kepake yang mana gitu. Kalau ada, nah ini yang dipakai buat dagang.
Jadi teknik-teknik ini dipakai dagang kan kita punya banyak core. Jadi satu core disewain apa segala macam. Jadi misalnya kita masuk ke Kenceng Solusindo, Kenceng Kenceng Solusindo. Oke, ntar. Oke, saya masuk ke Kenceng Solusindo. Ini cloud server murah. Ini yang kita pakai di open course yang Ono Center ORID itu makanya ini sih. Ono Center ORID makanya Kenceng Solusindo dan kita bisa hosting server, kita bisa pakai kita bisa pakai NVMe, SSD apa segala macam, kita bisa milih, terus kita bisa lebih ke arah server kita ya. Kita pakai yang murah aja. Oh dia udah nggak punya yang murah ya, harus biasa kagak dijual sekarang. Buset, kagak ada harus biasa sih sekarang. Oke, ya udah kita kepaksa pakai SSD Linux. Saya pakainya SSD Linux sih kebetulan. Ini per bulannya segini sih. Jadi dia ngeteng. Jadi daripada kalau ini kita bisa ngeteng kayak gini sih. Core-nya 1 giga RAM, 20 giga SSD, 1 terabyte bandwidth, tapi ini share ya, pakai bintang tuh artinya share. Cuman udah out of stock, nggak dijual lagi. Yang masih ada tinggal yang gedenya. Oh, ini masih ada nih. Yang 2 core masih ada, 1 core udah nggak dijual. Dia 2 core, 145.000 per bulan. Jadi dia dagangnya kayak gitu. Jadi kalau kita pengen punya server di internet, caranya sebenarnya yang ini. Ya, kita punya berapa core di Keteng. ITTS dapat donasi dari ID Cloud Host, mesin beneran. eh Ini khusus urusan ITTS ID Cloud Host ya. Jadi ITTS punya mesin gede dari ID Cloud Host, ada di data center punya Tangsel, yang pegang Pak Aulia. Jadi kalau emang serius mau tugas akhir ngoprek apa segala macam butuh VM, bisa ngomong ke Pak Aulia tadi gitu ya. Jadi ada kita punya mesin bagus gede, oke, bisa dipakai buat tugas akhir apa segala macam. Ini ada pertanyaan dari Habib Padang Panjang. Kalau install Proxmox di VM window lalu di set Nextcloud bisa nggak untuk belajar dulu? Harusnya nggak bisa. Jadi logika berpikirnya gini lah. Logika. Ya udah maghrib. Ini saya jawab dulu ya. Bisa buat hosting. Cara ngomongnya jangan hosting, dimarahin sama Pak Olia. Jadi ngomongnya Pak Olia, ini anak-anak, ini Era kan punya grup apa jaringan atau apa. Pak Olia, kita pengen dong belajar buat jaringan gitu. Ngomong sebagai atas nama kelompok gitu. Ini jawaban Habib dulu ya. Proxmox itu butuh mesin virtual ini. Kalau VM jalan di atas VM, kita punya masalah biasanya, suka nggak bisa. Jadi Proxmox harus di bare metal istilahnya, di komputer beneran. Kalau mau gombal banget sih caranya adalah cari komputer bekas aja. Cari komputer bekas. Ini saya cari di Tokopedia ya, Tokopedia. Komputer bekas aja ya. Komputer bekas. Itu harganya bisa di bawah 1 juta, ratusan ribu perak dapat. Atau cari aja komputer bekas di mana nih. Harga 800.000, 400.000. Ini udah mulai bisa dipakai buat Proxmox dan teman-temannya sih. Atau kalau enggak, bantuin sekolah apa yang komputernya banyak dibuang-buangin gitu ya udah kita pakai gitu. Jadi jangan di window, nggak bisa jalan biasanya. Oke, udah maghrib, saya mau buka. Terima kasih banyak. Cek jadwal dulu ya. Minggu depan aman nggak? Minggu depan harusnya aman. Cuman hari Selasanya saya harus ini ada lagi imigrasi mau webinar atau apa nggak tahu dah. Oke, sampai minggu depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya buka dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Waalaikumsalam. Prof. Terima kasih. Thank you. Saya live juga ya.